masyarakat punya wawasan lebih untuk bidang usaha-usaha. Kali ini saya berkesempatan silaturahmi di tempat pembuatan kulit dimsum atau kulit pangsit, yang saat ini saya langsung ketemu langsung sama ownernya ini. Saya kemarin cuma ngeliat-ngeliat dari marketplace aja, ini penjualannya bisa wow kayak gini seperti apa. Mari kita kupas secara tuntas bersama ownernya langsung, dan nanti kita bakal berkunjung langsung ke tempat pembuatannya dan kita lihat-lihat, kita obok-obok dapurnya. Oke, langsung saja ini ketemu dia Mas Nanang ya namanya ya. Iya, iya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Gimana ini Kak? Bisa punya usaha kulit dimsum seperti ini, awal mulanya seperti apa gitu? Awal mulanya, kalau awal mulai usaha, Mulai usahanya kayak gimana? ya sebenarnya sih usaha ini tuh bagian dari cabang ini orang tua. Oh gitu. Jadi pertama yang mulai itu orang tua. Yang pertama mulai itu orang tua. Oh, orang tua dulu juga kulit pangsit atau sejenisnya gitu. Ya, kurang lebih sejenisnya sih. Sejenisnya. Tapi lebih ke snacknya ya. Oh, snacknya. Jadi kulit pangsit yang dibuat keripik. Oh, keripik ya. Terus kenapa kok memilih ini itu kenapa gitu? Sebenarnya nggak memilih ya, kayaknya terpaksa mungkin. Oh, terpaksa. Jadi emang sebelumnya kan sebelumnya tuh bekerja. Saya Oh, pernah bekerja juga? Pernah. Dulu waktu bekerja itu gaji berapa itu? Di standar UMR. Oh, standar UMR ya? Ya, standar UMR. Terus kenapa bisa beralih ke memutuskan buat usaha mandiri itu, kenapa gitu? Apa karena ibaratnya kena PHK, mohon maaf ya, kena PHK, atau karena emang penghasilannya kurang, atau seperti apa, atau memang hobi gitu? Ya sebenarnya sih lebih ke cari pengalaman baru ya. Oh, cari pengalaman baru. Cari pengalaman baru. Sebelumnya kan bekerja di berbagai bidang gitu ya. Oh, gitu. Tapi walaupun mungkin bidangnya itu berbeda, tapi ya yang kita lakukan itu aja kan sebenarnya. Iya. Terus usaha kulit pangsit ini sebenarnya kenapa sih Mas diminatin banyak masyarakat itu? Pangsit ini kenapa konsumtif itu, kenapa sih sebenarnya? Ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mau riset gitu di Indonesia itu salah satu konsumen terbesar di dunia itu mengonsumsi tepung. Oh, tepung. Bahan baku tepung. Iya. Ada mie, ya kan, pangsit, iya. terus kerupuk dan lain sebagainya. Pokoknya yang berbahan baku tepung. Iya. Dan Indonesia itu konsumen terbesar, bahkan termasuk terbesar di dunia ya, untuk mengonsumsi tepung ini gitu. Nah, jadi saya melihat peluang ke situ gitu kan. Terus apa pernah sih Mas mencoba usaha yang lain gitu selain ini gitu? Nah, ini. Apa awal mulanya itu usahanya udah banyak, habis itu memutuskan untuk usaha ini gitu? Iya. Ya banyak yang dicoba sih Mas. Jadi sebelum resign pekerjaan juga banyak usaha-usaha yang udah saya jalani. Begitu. Pertama ya dari jadi distributor, jadi reseller, reseller produk orang lain ya, dari bidang fashion, terus bidang bahkan sampai perabotan, sampai perabotan saya juga pernah ya jualan itu. Gitu. Gitu. Terus memang yang maksudnya prospeknya paling bagus itu memang kulit dimsum ini, atau gimana? Nah jadi gini ya, waktu saya memilih ini kulit dimsum gitu, jadi sebenarnya di antara saya itu tuh dalam keadaan bingung Mas, bingung. Jadi udah jalanin usaha ini, oh belum berhasil, apalagi ini ya kan. Nah, saya melihat, oh iya ini kan orang tua saya punya usaha keripik pangsit waktu itu. Kenapa saya nggak ngembangin usaha yang dijalanin sama orang tua gitu. Dan
apa ya, sebelumnya juga kan saya sudah familiar ya dengan produk itu ya, dunia perpangsitan dan mie gitu. Saya udah familiar dari kecil kan. gitu. Sering lihat ibu bikin itu, bikin keripik pangsit, bikin mie waktu saya kecil. Malah orang tua dulu pernah bikinnya juga ya? Iya, tapi karena dulu kan emang hanya untuk sampingan, jadi orang tua ya seadanya aja, secukupnya, mungkin untuk jajan anak-anak atau untuk uang sekolah gitu aja. Usaha kulit pangsit itu kira-kira berapa sih mas omsetnya, bisa sampai jualannya wah kayak gini tuh omsetnya berapa sih kayak? Ini kasih tahu nggak nih ya? Ya ini biar teman-teman pada tahu nih masnya sebenarnya kulit pangsit itu prospeknya bagus enggak gitu. Kalau untuk sekarang alhamdulillah omset itu sampai kurang lebih 300-an juta. Sebulan 300. Melebihin gaji di pabrik ya. Iya. Melebihin gaji ini ya di pabrik ya. Kurang lebih itu. Mantap banget ini rupanya ternyata. Aduh. Terus untuk karyawan udah punya sedikit karyawan atau ngelola sendiri? Ada karyawan. Berapa sekarang karyawan? Kalau di total ada 10 orang. 10 orang termasuk yang bagian pengiriman. Dari produksi, pengiriman sampai packaging dan admin dan sebagainya. Mantan karyawan sekarang udah punya karyawan sendiri. Alhamdulillah. Pertamanya itu butuh modal berapa sih mas untuk usaha kulit pangsit ini? Modal itu jadi gini ya, saya perlu cerita dari awal kayaknya ya. Iya, cerita. Jadi awal modal itu ya dapat ya namanya kita dulu karyawan kan ya. Iya. Jadi uang BPJS mungkin kan, uang tabungan, terus uang mungkin ada beberapa bantuan dari teman-teman juga. Iya. Ya itu kurang lebih ya sekitar 50-an juta. 50-an juta. Ya, di awal mulai. Sekarang omset udah 300 juta per bulan. Awalnya modalnya hanya 50 juta. Dan dulu pertama langsung punya karyawan atau sendiri? Enggak. Jadi gini, ini harus saya ceritain lagi dari awal nih. Karena awal mula saya mulai usaha itu bukan bikin kulit pangsit atau kulit dimsum, gitu. Tapi langsung bikin keripiknya. Awal mula itu bikin keripik. Alhamdulillah langsung punya karyawan, ada beberapa, kurang lebih 3 orang, tapi hanya untuk bagian produksi. Nah, memang waktu itu orderannya, peminatnya banyak atau gimana? Jadi memang sebelum mulai usaha itu kan saya cari pasar dulu. Oh, cari pasar dulu. Cari pasar dulu. Strategi marketingnya nih. Ya, cari pasar dulu. Ya. Nah, setelah cari pasar itu dapatlah beberapa orderan yang termasuk itu dikirim ke luar kota, terutama ke Bandung waktu itu, ke Karawang, terus ke Bogor waktu itu, kirim ke sana. Susah senengnya seperti apa mas? Susah senengnya punya usaha mandiri seperti ini, susah senengnya seperti apa sih? Sebenarnya nggak susah sih, tapi seru banget gitu. Oh, seru. Seru, punya usaha itu seru sebenarnya. Seru. Pasang surutnya gitu. Pasang surutnya, ya usaha mas, namanya usaha, ada ya ditipu, pernah juga. Pernah. Oh, hampir semua ya usaha kalau emang udah maju tuh rata-rata pernah ditipu semua, rata-rata gitu ya. Terus sampai sebesar ini tuh strategi marketing seperti apa yang Mas Danang itu terapkan gitu? Sampai sebesar ini gitu ya? Iya. Untuk strategi marketing gitu. Iya. Ini kita kupas juga nih strategi marketingnya biar teman-teman yang punya usaha UMKM tuh apa sih penjualannya kok sedikit gitu. Biar teman-teman juga tahu gitu
strategi marketingnya itu seperti apa yang punya ini buat pelaku usaha ataupun yang mau usaha mandiri. Ya. Jadi gini ya, berbagi ilmu lah ya, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi gini, kalau untuk di zaman sekarang ya, jadi kita tuh harus bermain dua kaki. Maksudnya di dua segmen. Jadi dunia marketing yang kita kenal dulu gitu kan, dunia marketing atau dunia sales penjualan yang kita kenal dulu itu kan kita bermain offline. Ya kita tawarin langsung, kita tawarkan ke pembeli langsung atau kita tawarkan ke toko atau agen. Nah itu kalau dulu seperti itu ya. Bahkan kita sebar iklan lewat spanduk mungkin atau lewat brosur dan lain sebagainya. Seperti itu kalau dulu. Berarti pernah nempelin ini ya mas, nempelin brosur di tiang listrik gitu ya? Enggak lah kalau itu. Enggak. Ya paling bikin kartu nama, tawarin ke calon customer gitu, seperti itu. Nah itu kan dulu kita bermain seperti itu. Kalau sekarang kan sudah zamannya serba digital. Seperti itu. Jadi mulai masuk ke dunia digital, akhirnya untuk pemasarannya gitu. Ya, jadi dengan bermain dua kaki ya, saya katakan dua kaki, maksudnya di dua segmen itu online dan offline, ya alhamdulillah bisa sampai sekarang seperti itu. Ada maksudnya ada tips apa pesan-pesan buat para pemula ataupun yang memang udah punya UMKM tapi kurang maksimal dalam penjualannya, ada pesan-pesan nggak biar UMKM ini maju gitu? Jadi yang mungkin yang pertama ya, pertama nih saya ada beberapa poin. Yang pertama itu siapkan mental. Ya, siapkan mental. Karena biasanya ketika termasuk saya juga ya, waktu kerja keluar pengen usaha, jadi kalau bisa nih saya punya penghasilan tuh yang sama kayak waktu saya kerja, minimal baru saya keluar. Sebenarnya itu konsep yang enggak ini ya, enggak, ibaratnya kurang pas lah, nah, gitu. Kenapa kurang pas? Hah? Iya. Ya. Jadi gini ya, kan kalau kita usaha ya, namanya usaha tadi disampaikan sampean di awal itu kan ada pasang surut. Nah, di situ kenapa saya bilang itu kita harus menyiapkan mental. Nah, itu kita harus siap nih ketika kita penjualan turun. Nah, terus kita juga harus siap ketika penjualan kita naik. Harus bagaimana sikap kitanya seperti itu. Kalau misalnya saya boleh kutip ya kisahnya Nabi Yusuf gitu ya. Yang di mimpi itu 7 tahun panen, terus panen berlimpah, terus 7 tahun itu paceklik kan. Nah di situ kan bagaimana Nabi Yusuf itu mengonsep itu ya kan, persediaan barang itu. Nah jadi kita juga di usaha itu ketika kita omset sedang naik ya, itu kita jangan merasa wah ini lagi banyak uang nih gitu kan. Wah, nanti yang ada, nah itu yang banyak kesalahan para UMKM itu ketika ngeliat uang gede, omset gede tapi tidak dikelola dengan baik gitu ya. Akhirnya berceceran gitu. Akhirnya beli barang-barang konsumtif yang tidak bisa mensupport usahanya itu. Nah, itu seperti itu. Nanti saya boleh lihat-lihat ke area produksinya? Silakan, monggo. Ayo nanti saya antarin ke sana. Kita tengok area produksinya ini, sama karyanya juga ada juga lagi produksi ya? Lagi produksi. Oke. Mungkin itu obrolan saya dengan Mas Nanang, pemilik usaha pangsit. Nextnya saya akan cari lagi nih pelaku UMKM lagi nih buat ngembangin channel saya, buat ilmu buat saya juga, ilmu bagi teman-teman juga yang nonton.
Mungkin itu Mas. Terima kasih Iya. banyak Mas. Sama-sama. Semoga sukses ya. Amin. Sama-sama.